Malik bin Dinar al-Sami adalah putra dari seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia tercatat sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang ahli kaligrafi Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 748 Masehi. Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Pada suatu ketika, Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta Malik bin Dinar untuk membayar ongkos perjalanannya. Kemudian Malik menjawab, "Aku tidak punya uang." Lalu awak-awak perahu memukulinya sampai ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Dan Malik menjawab sekali lagi, "Aku tidak punya uang," dan untuk kedua kalinya mereka memukulinya sampai pingsan. Ketika Malik siuman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Kemudian Malik menjawab, "Aku tidak punya uang." Awak perahu kemudian berseru, "Ayo kita usir dan lemparkan dia ke laut." Ketika Malik hendak dilempar ke laut, saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan, dan dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang lelaki yang sangat tampan, suka bersenang-senang dan mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Malik tinggal di Damaskus, tempat di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat menjadi pengurus masjid tersebut, maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkan sajadahnya, dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah, sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Dan ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, "Betapa munafiknya engkau ini." Kemudian setahun telah berlalu. Apabila hari telah larut malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam, ketika ia sedang menikmati musik dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara. "Malik, mengapa engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, "Selama setahun penuh, aku telah berpura-pura menyembah Allah. Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku merasa malu. Apa yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak menjadikanku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Kemudian ia bertekad dan khusyuk kepada Allah. Pada malam itulah, untuk pertama kalinya ia sholat dengan penuh keikhlasan. Dan keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. Dan mereka berseru, "Lihatlah, dinding masjid telah retak-retak, kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Kemudian mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Mereka segera mendatangi Malik yang ketika itu sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan sholatnya, lalu berkata, "Kami datang untuk memintamu agar bersedia menerima pengangkatan kami ini." Kemudian Malik berseru, "Ya Allah, setahun penuh aku pura-pura menyembahmu, dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu, dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas itu ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini." Lalu Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah, dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan soleh. Ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia, dan ia meninggalkan seorang putri yang cantik,
si putri mendatangi Sabit Al-Bunani untuk memohon pertolongan dan meminta kepadanya dengan berkata, "Aku ingin menjadi istri Malik, sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan dari gadis ini disampaikan Sabit kepada Malik. Dan Malik menjawab, "Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia. Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutalak, karena itu aku tidak bisa menikahinya." Ada seorang pemuda, tetangga dari Malik, perilakunya sangat berandal dan mengganggu ketentraman. Malik sering terganggu oleh perilaku si pemuda berandal ini, tapi dengan sabar ia menunggu agar ada orang lain yang tampil untuk menegur si pemuda tersebut. Namun orang-orang menghadap Malik dengan keluhan-keluhan mereka terhadap si pemuda. Maka pergilah Malik mendatangi pemuda itu dan meminta agar ia mengubah tingkah lakunya. Dengan bandel dan seenaknya si pemuda menjawab, "Aku adalah kesayangan Sultan, dan tidak seorang pun bisa melarang atau mencegahku untuk berbuat sekehendak hatiku." Malik kemudian mengancam, "Aku akan mengadu kepada Sultan." Pemuda itu kemudian menjawab, "Sultan tidak akan menyalahkan diriku. Apapun yang kulakukan, Sultan akan menyukainya." Malik meneruskan ancamannya, "Baiklah, jika Sultan tidak bisa berbuat apa-apa, aku akan mengadu kepada Yang Maha Pengasih," sambil menunjuk ke atas. "Allah kah?" jawab si pemuda. "Dia terlalu pengasih untuk menghukum diriku ini." Jawaban ini membuat Malik bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Si pemuda ditinggalkannya. Beberapa hari berlalu dan tingkah si pemuda benar-benar telah kelewat batas. Sekali lagi Malik pergi untuk menegur si pemuda, tetapi di tengah perjalanan Malik mendengar seruan yang ditujukan kepadanya. "Jangan engkau sentuh sahabatku itu." Masih dalam keadaan terkejut dan gemetar, Malik menjumpai si pemuda. Melihat kedatangan Malik, si pemuda membentak, "Apa pula yang telah terjadi sehingga engkau datang ke sini untuk kedua kalinya?" Malik lalu menjawab, "Kali ini aku datang bukan untuk mencela tingkah lakumu. Aku datang semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahwa aku telah mendengar seruan yang mengatakan demikian." Si pemuda berseru, "Wah, kalau begitu, maka rumahku ini akan kujadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Aku tidak peduli lagi dengan semua harta kekayaanku." Setelah berkata demikian, ia pun pergi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, dan memulai pengembaraan di atas dunia ini. Malik mengisahkan bahwa beberapa lama kemudian di kota Mekah ia berjumpa dengan pemuda tersebut dalam keadaan terlunta-lunta menjelang akhir hayatnya. "Dia adalah sahabatku," si pemuda berkata dengan terengah-engah. "Aku akan menemui sahabatku." Setelah berkata demikian, ia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Telah bertahun-tahun, mulut Malik tidak dilewati makanan yang manis maupun yang asam. Setiap malam ia pergi ke tukang roti, dan membeli 2 potong roti untuk berbuka puasa. Kadang-kadang roti yang dibelinya itu masih terasa hangat, dan ini menghibur hatinya, dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Pada suatu hari, Malik jatuh sakit, dan ia sangat ingin makan daging. 10 hari lamanya keinginan itu dapat dikekangnya. Ketika ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka pergilah ia ke toko makanan untuk membeli 2 atau 3 potong kaki domba, dan menyembunyikan daging kaki domba itu di lengan bajunya. Si pemilik toko menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya. Tak berselang lama, kemudian si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan memberikan laporannya dan berkata, "Dari sini ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu, dikeluarkannya daging kaki domba itu, lalu diciumnya, dan ia berkata kepada dirinya sendiri, 'Lebih daripada ini, bukanlah hakmu.' Kemudian diberikannya roti dan daging kaki domba itu kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya sendiri, 'Wahai jasad yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan, agar pada hari kebangkitan nanti, engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu, godaan ini mungkin telah berhenti, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi.'" Malik bin Dinar pernah berkata, "Aku tidak mengerti maksud dari ucapan ini. Jika seseorang tidak makan daging selama 40 hari, maka kecerdasan akalnya akan berkurang.
Aku sendiri tidak pernah makan daging selama 20 tahun, tetapi kian lama kecerdasan akalku makin meningkat juga. Selama 40 tahun, Malik tinggal di kota Basrah, dan selama itu pula, ia tidak pernah makan buah kurma yang segar. Apabila musim kurma tiba, ia berkata, "Wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempis karena tidak makan buah kurma, dan betapa perut kalian tidak gembung karena setiap hari makan buah kurma." Namun kemudian setelah 40 tahun lamanya, batinnya diserang kegelisahan. Betapapun Malik berusaha, keinginannya untuk makan buah kurma segar tidak bisa dikekangnya lagi. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi-jadi, walaupun tidak pernah dikabulkannya, dan Malik akhirnya tak berdaya untuk menolak desakan nafsu itu. "Aku tidak mau makan buah kurma," ia menyangkal keinginannya sendiri. "Lebih baik aku dibunuh atau mati." Dan tiba-tiba, di malam itu terdengarlah suara yang berkata, "Engkau harus makan buah kurma. Bebaskan jasadmu dari kungkungan." Mendengar suara tersebut, jasadnya merasa memperoleh kesempatan dan mulai menjerit-jerit. "Jika engkau menginginkan buah kurma," Malik menyentak, "berpuasalah terus-menerus selama 1 minggu, dan sholatlah sepanjang malam. Setelah itu, barulah akan kuberikan buah kurma kepadamu." Ucapan ini membuat jasadnya senang. Seminggu penuh ia sholat sepanjang malam, dan berpuasa setiap hari. Setelah itu, ia pergi ke pasar, membeli beberapa buah kurma, kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma itu. Namun, dari loteng sebuah rumah, seorang bocah berseru, "Ayah, seorang Yahudi membeli kurma, dan hendak memakannya di dalam masjid." Apa yang hendak dilakukan Yahudi itu di dalam masjid, si ayah menggerutu dan bergegas untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tetapi begitu melihat Malik, ia lantas berlutut. Dan Malik kemudian berkata, "Apa artinya dengan kata yang diucapkan anak itu?" Si ayah memohon dan berkata, "Maafkanlah ia guru, ia masih anak-anak dan tidak mengerti. Di sekitar sini banyak orang Yahudi. Kami selalu berpuasa, dan anak-anak kami menyaksikan beberapa orang Yahudi makan di siang hari. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah seorang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya, maafkanlah dia." Mendengar penjelasan tersebut, Malik sangat menyesal. Ia menyadari bahwa anak itu telah didorong Allah untuk mengucapkan kata-kata itu. Kemudian Malik berseru, "Ya Allah, sebuah kurma pun belum sempat kumakan, dan engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, aku bersumpah tidak akan memakan buah kurma untuk selama-lamanya."